Nama saya Revensu Sutahayan, NIM 3212011052 dari jurusan Teknik Elektronika, kelas malam B. Di sini saya akan menjelaskan permainan bola besar dan contoh. Sejarah permainan bola besar. Sejarah olahraga bola mencakup budaya yang tak terhitung jumlahnya sepanjang sejarah yang tercatat. Catatan arkeologis yang kuat untuk memenangkan bola olahraga terjadi pada tahun 1600 sebelum Masehi. Misalnya terkait dengan penemuan bola karet yang digunakan dalam olahraga kuno seperti permainan bola Mesoamerika. Namun, dengan ungkapan olahraga dengan bola, yaitu begitu luas dan inklusif, permainan yang bisa masuk ke dalam kategori ini tidak diragukan lagi dimainkan hingga ribuan tahun sebelum waktu itu. Dari permainan gaya Amerika di Yunani kuno hingga olahraga hoki lapangan di Eropa abad pertengahan, olahraga bola tampaknya telah ada di hampir setiap benua di beberapa titik dalam sejarah. Salah satunya di Mesoamerika seperti yang disebutkan di atas. Wilayah Mesoamerika adalah rumah bagi beberapa olahraga bola tertua yang tercatat di dunia. Pada awal 1700 sebelum Masehi, Mesoamerika kuno membuat bola karet dari lateks bola karet untuk berbagai keperluan. Selain untuk tujuan keagamaan dan ritual, mereka juga menggunakan bola karet ini untuk berbagai olahraga. Salah satu olahraga tertua di dunia menggunakan bola yang sama. Bola Leipzig umumnya disebut permainan bola Mesoamerika adalah olahraga religius yang dilakukan oleh banyak suku Mesoamerika sekitar 1600 sebelum Masehi. Pengertian permainan bola besar. Olahraga permainan adalah olahraga yang bergu yang dimainkan oleh beberapa orang yang membentuk regu dan saling memainkan bola maupun alat untuk mencetak skor terbanyak untuk mendapatkan kemenangan. Di dunia olahraga terdapat beberapa olahraga permainan. Ada di antaranya olahraga permainan menggunakan bola sebagai alatnya. Permainan bola ini juga dibagi menjadi dua, antara lain permainan bola kecil dan permainan bola besar. Permainan bola besar adalah permainan yang biasa dilakukan menggunakan ukuran bola yang besar dan anggota tubuh sebagai penggeraknya. Adapun permainan bola kecil biasanya menggunakan alat lain untuk memainkannya. Permainan bola besar adalah olahraga yang dimainkan dengan menggunakan bola berukuran besar atau memiliki diameter lebih dari 50 cm. Olahraga jenis ini biasanya dimainkan secara berkelompok dan dilakukan di sebuah lapangan. Permainan bola besar adalah salah satu cabang olahraga yang paling banyak digemari bagi setiap manusia yang senang dengan olahraga, karena permainan ini membutuhkan tenaga yang sangat ekstra sehingga dalam melakukan permainannya bisa mencapai dengan maksimal. Macam-macam permainan bola besar. Yang pertama, futsal. Ini adalah sebuah contoh gambar futsal. Olahraga futsal sama halnya mirip dengan permainan sepak bola, namun futsal memiliki beberapa perbedaan adalah dari jumlah pemain dan lapangan yang sedikit kecil. Dalam permainan futsal ini memiliki beberapa pemain, diantaranya 5 orang pemain saja dan beberapa pemain cadangan, di mana setiap pemain harus mencetak gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Adapun permainan ini memiliki lapangannya yang berukuran kecil tetapi bentuknya hampir mirip seperti dengan lapangan sepak bola. Lapangan futsal sendiri memiliki ukuran panjang 25 sampai dengan 43 meter dan lebar 15 sampai dengan 25 meter. Dalam permainan ini juga memiliki waktu yang normal adalah 2 kali 20 menit dan waktu istirahatnya sekitar 10 menit. Teknik dasarnya yang pertama itu kontrol bola. Teknik mengontrol bola dalam permainan futsal dapat dilakukan dengan menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan telapak kaki sebelah depan dengan memanfaatkan sol sepatu. Teknik mengontrol bola dengan sol sepatu dalam futsal sangat penting sehingga harus dikuasai oleh setiap pemain. Yang kedua, passing atau pengumpan. Umpanan dapat dilakukan dengan menggunakan beragam sisi kaki, yaitu menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, ujung kaki, tumit, atau sisi bawah.
Namun yang paling baik adalah menggunakan kaki bagian dalam dengan arah mendatar atau umpanan panjang yang menyusur tanah, karena umpanan akan memiliki akurasi yang paling baik jika dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ketiga, dribbling atau menggiring. Untuk mengecoh pemain lawan dalam sebuah permainan futsal, seorang pemain futsal harus memiliki kemampuan dalam menggiring bola. Yang keempat, menendang keras atau shooting. Teknik menendang keras yang efektif dalam permainan futsal adalah menendang bola dengan menggunakan ujung kaki atau ujung sepatu, karena dengan teknik ini bola akan melesat cukup kencang dan bola juga akan tetap bergerak lurus. Yang kelima itu kecepatan. Ciri dari permainan futsal adalah kecepatan, maka pemain futsal dituntut cepat dalam menggalir bola, bergerak mencari ruang untuk menerima umpan, dan bereaksi, karena dengan pergerakan yang cepat, seorang pemain futsal akan dapat mengecoh lawan dan dalam melakukan penjagaan, serta juga dengan cepat menyusun formasi, baik itu ketika melakukan penyerangan ataupun ketika bertahan. Oleh karena itu, kecepatan harus mutlak dikuasai sebagai salah satu teknik dasar futsal. Lapangan futsal dan tanda lapangan. Yang pertama, lapangan futsal harus berbentuk segi empat yang ditandai dengan garis untuk pembatas. Warna garis harus berbeda dengan warna lapangan agar bisa dibedakan oleh setiap pemain. Yang kedua, ukuran lapangan futsal berstandar nasional memiliki panjang 25-42 meter dan lebar 15-15 meter. Yang ketiga, ukuran lapangan futsal berstandar internasional memiliki panjang 38-42 meter dan lebar 18-25 meter. Yang keempat, permukaan lapangan futsal harus halus, rata dan tidak abrasif. Yang kelima, disarankan permukaan lapangan terbuat dari kayu atau lantai parket atau bahan semisalnya, tetapi harus menghindari penggunaan bahan beton dan konblok. Yang keenam, lapangan futsal dibagi menjadi dua bagian yang dipisah oleh garis yang disebut dengan garis tengah lapangan. Yang ketujuh, titik pusat ditandai dengan titik yang berada di tengah-tengah garis tengah lapangan, yang dikelilingi lingkaran tengah dan panjang jari-jari 3 meter. Ukuran bola. Yang pertama, biasanya bola futsal menggunakan ukuran size 4. Berbeda dengan bola sepak adalah pada berat dan juga daya pantulnya. Yang kedua, berbentuk bundar. Yang ketiga, bola terbuat dari kulit atau bahan yang lain yang disetujui. Yang keempat, keliling bola tidak lebih dari 64 cm dan tidak kurang dari 62 cm. Yang kelima, berat bola tidak lebih dari 440 gram dan tidak kurang dari 400 gram pada awal pertandingan. Yang keenam, tekanan bola sama dengan 0,6 sampai 0,9 atmosfer di atas permukaan laut. Yang ketujuh, bola tidak boleh memantul kurang dari 50 cm atau lebih dari 65 cm pada saat pertama kali dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Pemain futsal. Yang pertama, jumlah pemain utama untuk memulai pertandingan adalah 5 orang pemain, dan salah satu pemain menjadi penjaga gawang. Yang kedua, jumlah pemain cadangan dari masing-masing tim maksimum adalah 7 orang pemain. Yang ketiga, batas jumlah pergantian pemain dalam olahraga futsal tidak dibatasi, dan pemain yang sudah digantikan sebelumnya boleh bermain kembali. Yang keempat, pergantian pemain dapat dilakukan sewaktu-waktu selama pertandingan masih berlangsung ketika bola keluar lapangan. Yang kelima, pergantian dianggap sah apabila proses pergantian pemain dilakukan pada daerah pergantiannya sendiri, tetapi dilakukan setelah pemain yang digantikan keluar dari lapangan permainan. Yang keenam, pergantian pemain sangat bergantung pada kewenangan wasit, apakah dipanggil wasit atau tidak. Yang ketujuh, proses pergantian batal apabila pemain yang akan digantikan mendapatkan kartu merah sebelum pemain keluar dari lapangan permainan. Yang ke-8, metode pergantian melayang, yaitu semua pemain kecuali penjaga gawang memasuki dan meninggalkan lapangan permainan. Yang ke-9, penjaga gawang boleh bertukar posisi dengan pemain yang lainnya. Selanjutnya yang kedua itu bola voli. Ini adalah contoh gambar dari bola voli.
Permainan bola voli merupakan olahraga yang menggunakan bola berbahan karet atau kulit dan dimainkan secara berkelompok oleh dua tim. Setiap tim terdiri dari 6 orang pemain yang area permainannya dipisah oleh net. Tujuan olahraga ini adalah memukul bola hingga melewati net sekaligus menjatuhkannya ke lantai lapangan di area lawan. Cara memukul bolanya pun tidak boleh sembarangan, karena ada teknik-teknik tertentu yang harus dikuasai para pemain. Permainan ini sendiri dibagi menjadi 2-3 babak. Timnya yang mendapatkan skor 25 terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai pemenang. Di babak tersebut, pemenangan pertandingan adalah tim yang berhasil memenangkan 2 babak. Olahraga bola voli diciptakan pertama kali oleh William G. Morgan di sekitar akhir abad 19. William G. Morgan dahulunya bekerja di Young Men's Christian Association di Massachusetts, khususnya di bidang pendidikan jasmani. William G. Morgan awalnya terinspirasi dari basket yang diciptakan oleh James Naismith. William rupanya ingin menciptakan sebuah permainan untuk orang-orang tua, sebuah olahraga yang tidak terlalu menuntut kekuatan fisik seperti berlari. Dari sinilah William akhirnya menciptakan permainan yang diberi nama Minton Net. Minton Net yang dikenal sebagai voli di zaman sekarang ini merupakan olahraga yang menggabungkan unsur basket, bulu tangkis, hingga baseball. Seiring dengan berjalannya waktu, Minton Net disukai oleh banyak orang dan permainan ini pun semakin berkembang. Namanya pun resmi berubah menjadi volleyball. Teknik dasar bola voli. Yang pertama itu servis. Servis adalah memukul bola dari luar garis lapangan untuk memulai permainan. Servis bisa sangat menentukan jalannya permainan, karena itu pukulan bola harus dilakukan dengan kuat dan tepat. Melakukan servis pun tidak boleh sembarangan dan ada tekniknya. Macam-macam servis sebagai berikut. Yang pertama itu servis bawah. Servis ini cocok dilakukan oleh pemula. Langkah awalnya dengan memegang bola di tangan kiri, posisikan agak di depan badan dan sejajar pinggang. Tangan kanan kemudian berayun dari belakang ke depan dan memukul bola dari arah bawah. Yang kedua, servis atas. Servis ini dilakukan dengan posisi bola berada di atas. Servis ini pun bisa dilakukan dengan beberapa jenis teknik, misalnya floating dan jumping service. Yang ketiga, floating service. Floating atau mengapung artinya pemain melambungkan bola hingga ke atas kepala. Setelah itu, pemain langsung memukulnya hingga bola melesat ke depan dan melewati net. Yang keempat, jumping service. Sesuai namanya, service ini dilakukan dengan cara melompat. Pemain melambungkan bola ke atas lalu melompat sambil melakukan pukulan dengan kuat. Yang kedua, passing. Teknik passing dilakukan untuk mengendalikan permainan. Pemain dapat melakukan passing untuk menerima bola, menangkis sekaligus mengembalikan serangan lawan. Passing juga berguna untuk mengoper bola atau memberikan umpan kepada rekan satu tim. Sama seperti servis, passing juga dilakukan dengan 2 macam cara. Yang pertama, passing atas. Teknik ini biasanya dilakukan untuk memberikan umpan kepada rekan tim yang akan melakukan smash. Passing atas dilakukan dengan kedua tangan, boleh diterima dengan kedua telapak tangan, lalu melambungkannya lagi ke atas atau ke arah yang diinginkan. Yang kedua itu passing bawah. Teknik ini dilakukan ketika bola sudah berada di posisi rendah atau di bawah kepala. Teknik ini pun dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan 1 dan 2 tangan. Yang ketiga, blocking. Teknik ini berguna untuk menahan serangan sekaligus mencegah agar lawan gagal mencetak poin. Cara melakukan blocking adalah berdiri di dekat net dan harus dalam posisi siap melompat. Ketika serangan bola datang, pemain harus langsung melompat sambil mengangkat kedua tangan untuk menghalau bola. Teknik ini memang terlihat lebih mudah ketimbang yang lainnya, tetapi blocking tetap membutuhkan latihan agar pemain bisa menguasainya. Yang keempat, smash atau spike. Smash termasuk dalam teknik menyerang yang membutuhkan insting, kekuatan tangan, dan juga keakuratan tinggi. Smash bertujuan untuk mematahkan serangan lawan sekaligus untuk mencetak poin. Teknik melakukan smash pun hampir mirip seperti jumping service, yaitu dengan cara melompat dan memukul bola dengan sangat kuat.
Setidaknya ada 4 tahap gerakan dalam melakukan smash, yaitu berlari, melompat, memukul bola, lalu mendarat. Ini adalah contoh lapangan bola voli. Yang pertama itu panjangnya 18 meter, lebarnya 9 meter, lebar garis lapangan 5 cm, area serang 3 meter dari garis tengah, panjang area servis 3 meter di belakang garis lapangan. Ukuran bola voli. Yang pertama itu bahannya dari kulit atau yang sintetis. Yang kedua itu bentuk bulat sempurna. Yang ketiga itu diameter 18-20 cm. Yang keempat keliling lingkaran 65-67 cm. Yang kelima itu berat 260-280 gram. Yang keenam itu tekanan 4,26-4,61 HPA atau PSI. Itulah persentase permainan bola besar dari saya. Terima kasih sudah menonton. Salam olahraga.